di sekolah tidak. Lalu yang terakhir, perbedaannya itu menggunakan metode pembelajaran aktif, di mana ini adalah metode yang membuat siswa menjadi pemeran utama dalam setiap proses pembelajaran, dan guru hanya berperan sebagai fasilitator saja. Apakah Saudari Agustina menerima jawabannya? Baik, terima kasih, Juna. Terima kasih juga Agustina. Untuk pertanyaan Liana, kami butuh waktu sebentar. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan Liana. Tadi pertanyaannya, kenapa di kurikulum 2013 ini pembelajaran berpusat pada peserta didik, dan bagaimana hasil belajar mereka? Pembelajaran pada kurikulum 2013 ini bukan lagi berfokus pada guru atau teacher-centered learning, akan tetapi menjadi pembelajaran yang berpusat pada siswa atau student-centered learning. Hal tersebut terjadi karena sesuai dengan pendekatan pembelajaran modern yang lebih banyak menempatkan peserta didik sebagai subjek belajarnya. Peran guru lebih bersifat sebagai fasilitator dalam proses membangun pengetahuan pada kurikulum 2013 ini, di mana pemerintah juga sudah mulai mengimplementasikan kurikulum dengan menekankan partisipasi aktif siswa dalam membangun pengetahuannya sendiri, sikap dan perilaku guna untuk meningkatkan mutu pendidikan sekolahnya. Pembelajaran seperti ini adalah proses dan cara untuk menjadikan siswa lebih aktif belajar dengan mempertimbangkan karakteristik siswa yang akan belajar. Untuk hasil belajarnya sendiri, pada kurikulum ini diharapkan untuk kurikulum ini siswa dituntut untuk lebih aktif, berpikir kritis, dan lebih kreatif. Jadi hasilnya itu lebih bagus dan lebih bagus dan lebih efektif. Bagaimana Liana, apakah dapat dimengerti jawabannya? Baik, terima kasih Juna atas jawabannya. Baik, terima kasih kembali. Saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada kelompok penyaji. Untuk itu sesi 1 tanya jawab sudah berakhir. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab yang kedua. Untuk 2 penanya, kepada teman-teman yang ingin bertanya, silakan nyalakan fitur raise hand-nya. Baik, di sini sudah ada yang menyalakan, yaitu Amelia Reba. Silakan Amel. Baik, terima kasih untuk Ardel sebagai moderator atas kesempatan yang telah diberikan, dan saya juga berterima kasih kepada kelompok penyaji. Di sini saya Amelia Reba mau bertanya kepada kelompok penyaji. Pertanyaan saya,
apakah ada kekurangan dalam penerapan kurikulum 2013? Sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Maaf, Amel, bisa diulang pertanyaannya? Ya. Apakah ada kekurangan dalam penerapan kurikulum 2013? Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Amel atas pertanyaannya. Sambil kelompok penyaji berdiskusi, mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya lagi. Moderator, saya mau menjawab pertanyaan dari Amelia. Baik, silakan Yuli. Oke. Di sini apakah ada kekurangan dalam penerapan kurikulum 2013? Di sini meskipun ada berbagai kelebihan kurikulum 2013, tentu saja tidak lepas dari kekurangan. Nah, ada beberapa kekurangan yang dimiliki oleh kurikulum 2013. Antara lain, yang pertama itu faktor kurangnya kompetensi guru, faktor materi pembelajaran untuk siswa, hingga faktor lembaga sekolah dan pemerintah. Nah, berikut adalah beberapa di antara kekurangan kurikulum 2013. Yang pertama, 1. Guru tidak dilibatkan dalam membuat kurikulum 13. 2. Banyaknya sekolah yang masih menerapkan KBM atau konversional. 3. Banyaknya guru yang belum memiliki kesiapan mental. 4. Guru banyak salah paham sehingga kurang memberikan penjelasan materi karena terlalu fokus kepada konsep pembelajaran aktif dan mandiri yang ditawarkan oleh kurikulum ini. Yang kelima, dalam menyusun RPP, guru kurang kreatif, misalnya kurang kreatif di dalam penyusunan RPP. Nah, padahal RPP di sini sangat mempengaruhi hasil pembelajaran. Yang keenam, materi yang diwajibkan dikuasai oleh siswa terlalu banyak hingga beban siswa menjadi semakin besar dan berat, dan ini akan berdampak pada terlalu tingginya siswa yang berkemampuan rendah. Yang ketujuh itu yang terakhir, sekolah kurang mandiri di dalam menyiapkan kurikulum yang ada. Nah, jadi beberapa kekurangan kurikulum 2013 yang sudah disebutkan tadi menunjukkan bahwa ada banyak sisi yang perlu diperbaiki dari kurikulum gini, sehingga dari tahun ke tahun akan semakin baik dan efektif. Nah, lembaga harus aktif dalam melakukan kreasi dan inovasi agar sekolahnya semakin maju dan tidak tertinggal. Sekian, apakah sudah bisa menjawab pertanyaan Amel? Ya, terima kasih, Yul. Iya, Mel, sama-sama. Baik, terima kasih Yuli atas jawabannya dan Amel atas pertanyaannya. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya atau ada yang ingin menambahkan jawaban, silakan. Di sini sudah ada Novika, silakan Novi. Ya, untuk moderator dan kelompok yang presentasi, saya izin untuk menambahkan jawaban dari Juna untuk pertanyaan dari Liana tadi. Jadi pertanyaan dari Liana, bagaimana sih implementasi dari kurikulum 2013 ini dampaknya kepada siswa, ya kan? Nah, kalau kebetulan pertanyaannya sama dengan apa yang saya bahas di artikel untuk UTS kemarin. Di situ dari apa yang saya cari, saya menemukan bahwa jika kurikulum 2013 ini mampu diimplementasikan dengan baik, maka dampaknya bagi siswa itu sangat banyak dan sangat positif. Contohnya, siswa menjadi lebih kritis dalam berpikir.
siswa menjadi lebih membudaya, siswa menjadi lebih percaya diri, dan juga siswa menjadi lebih mandiri. Untuk contohnya nanti dapat dilihat, saya kirimkan artikel mengenai penelitian yang sudah dilakukan di SD Negeri 79, ada juga di SMA Pilot Project, dan juga ada di SMP. Nah, untuk implementasi kurikulum 2013 yang gagal ini, pastinya siswa juga tidak berkembang baik dalam soft skill dan juga hard skill, dan biasanya penyebab dari tidak terimplementasikan dengan baik dari kurikulum 13 ini biasanya ada di guru, karena guru belum siap biasanya. Di mana juga kurikulum 2013 ini kan lebih mengutamakan guru harus mampu dalam teknologi, sedangkan tidak semua guru di Indonesia ini secara merata melek teknologi. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Novi Kak atas penambahan jawaban yang diberikan. Untuk itu, di sini saya masih membuka satu orang penanya lagi. Pada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Sekali lagi saya tanya, ada yang ingin memberikan pertanyaan? Baik, jika tidak ada, berdasarkan presentasi yang dipaparkan oleh kelompok 5, dapat disimpulkan bahwa kurikulum 2013 ini menekankan pengembangan kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan sikap peserta didik secara holistik atau seimbang. Kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam rapor dan merupakan penentu kenaikan kelas dan kelulusan peserta didik. Kurikulum 2013 ini memiliki 4 komponen utama, yaitu tujuan, materi isi, metode strategi pembelajaran, dan evaluasi. Keempat komponen tersebut memiliki keterkaitan yang erat dan tidak dapat dipisahkan. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kata atau ucapan yang kurang berkenan. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada Bu Adisti. Silakan Ibu. Oke, terima kasih. Ini saya jawab per poin pertanyaan ya. Ini saya hanya melengkapi saja. Tadi pertanyaan dari Apris ya, yang membedakan kurikulum 2013 yang dahulu dengan yang revisi. Sebenarnya di bagian apa, muatan kurikulumnya sih masih sama, hanya yang membedakan dari kompetensi intinya. Ya, dari kompetensi intinya tadi juga sudah dijelaskan bahwa kalau waktu pas awal-awal kurikulum itu booming, ya, kurikulum itu launching, itu 2013 itu penilaiannya sikap KI 1 34 itu masih guru mata pelajarannya yang isi. Jadi guru mata pelajaran itu banyak, bisa dikatakan sangat banyak ya melakukan penilaiannya. Bahkan ketika ngeprint rapot pun satu siswa itu bisa sampai dengan 20 halaman. Jadi halaman penjelasan untuk
KI 3 dan 4 tuh pengetahuan dan keterampilan itu 10 halaman dan sikap itu bisa 10 halaman sendiri. Misalnya kayak contohnya saya juga sudah pernah menjelaskan kan ya. Siswa berdoa, sikap berdoanya aja dinilai seperti itu. Bagaimana dia berdoa tidak. Karena ada kalanya kan siswa itu hanya nundukin kepala tapi dia sambil main-mainin pulpen. Kemudian ada juga yang dia ngelirik kanan kiri ke teman-temannya, ada juga yang seperti itu. Jadi itu dinilai semua sama guru mata pelajarannya. Tapi itu akhirnya itu direvisi. Kenapa bisa direvisi? Itu karena banyakkan masukan-masukan juga dari guru. Guru merasa terbebani ya karena harus menilai sikap yang segitu banyaknya seperti itu. Akhirnya digodok lagi kurikulumnya, direvisi lagi, dan diputuskanlah bahwa KI 1 dan KI 2 itu yang menilai itu dari guru agama, guru PKN, kemudian guru BPBK, seperti itu. Sementara guru kelas, ya, guru mata pelajaran itu hanya menilai di bagian keterampilan dan pengetahuannya saja. Seperti itu. Jadi itu sih membedakan revisiannya. Kemudian di yang kurikulum revisian 2013 ini juga penilaiannya lebih mudah dibandingkan dengan yang 2013 lama. Seperti contohnya rapotnya pun seperti itu gitu. Jadi rapotnya lebih praktis karena ada aplikasinya. Kemudian untuk buku gurunya juga 1, 2, 3, 4 itu juga ada aplikasinya. Sementara yang waktu kurikulum lama itu masih peralihan ya dari kurikulum KTSP ke kurikulum 2013 sehingga format rapotnya pun masih format Excel biasa, belum menggunakan aplikasi Excel yang otomatis seperti itu. Jadi kalau dibilang apa yang membedakan, lebih membedakan itu konten kurikulumnya, tetapi untuk muatan isinya itu masih tetap sama. Kasih kak. Dedek pun jangan barbar. Oke, pertanyaan kedua tadi apa? Pertanyaan kedua. Oke, pertanyaan kedua tadi dari siapa ya? Liana, kenapa kurikulum 2013 berpusat pada peserta didik dan apakah dengan peserta didik? Maksudnya apa itu? Oke, kenapa dia berpusat pada peserta didik? Itu sebenarnya kembali lagi ke kurikulum lama, hanya saja dengan gaya yang berbeda dengan polesan yang lebih disempurnakan lagi. Gitu. Kenapa berpusat pada peserta didik? Karena memang sudah saatnya anak Indonesia itu menjadi siswa-siswa atau anak-anak yang mandiri. Seperti itu. Jadi udah bukan lagi harus disuapin. Karena waktu kurikulum yang KTSP itu kan lebih banyak ceramah dari gurunya ya, gurunya ceramah, kemudian juga di kampus juga dosennya lebih banyak mengajar. Nah, kalau sekarang enggak, semuanya berpusat pada siswa. Jadi siswa itu memang benar-benar diberikan proyek. Ya, proyek mandiri seperti membuat portofolio, kemudian membuat hasil karya atau proyek lah seperti itu. Jadi memang dipusatkan kepada siswa supaya apa? Supaya siswa dilatih untuk berpikir kritis, kemudian dia juga bisa mengevaluasi hasil karyanya, kemudian mensintesiskan, itu memang sudah diarahkan ke arah situ. Makanya kenapa dipusatkan pada siswa. Apalagi di era teknologi ini ya, teknologi yang sekarang tuh memang kalau bisa dibilang mungkin kasarannya orang akan berpikir lama-lama guru tidak dibutuhkan, gitu kan? Karena semua sudah tergantikan oleh Google. Google, orang mau nanya apa sekarang kalau ada anak sakit perut aja nanyanya bukan ke dokter tapi ke Google. Pengetahuan apa nanyanya ke Google, bukan lagi ke dokter atau lagi ke ke gurunya. Jadi ya itulah tadi kurangnya pemahaman, kurangnya edukasi sehingga akhirnya orang banyak yang menyekutukan Google. Jadi lebih percaya pada Google dibandingkan dengan dokter ataupun guru, seperti itu. Ya, ini sebenarnya kekacauan ya, kekacauan karena apa?
ya itulah timbulnya generasi-generasi sok tahu gitu loh. Yang makanya kenapa sekarang kan udah masuk juga ke kurikulum merdeka ya, udah bisa dibilang tetap polanya pola 2013 ya untuk format penilaian dan segala macamnya, tapi kita sudah mulai dari di tingkat SMA pun sudah masuk ke kurikulum merdeka. Seperti itu, di mana siswa udah mulai bisa memilih dia maunya belajar apa, seperti itu. Nah, kalau yang tadi yang berpusat pada siswa, kembali lagi, jadi itu untuk mendukung pemanfaatan teknologi. Jadi sekarang siswa memang bisa untuk cari apa aja di internet gitu loh, mau cari apa aja, tapi tetap itu harus dalam pendampingan gurunya. Makanya di sini tugas guru itu memang cukup berat ya, karena harus bagaimana menyeimbangkan antara kecanggihan teknologi dengan posisi si gurunya itu sendiri. Saya cukup. Nanti adikmu nangis. Tunggu. Jadi seperti itu gitu. Lalu di mana posisi kita sebagai guru gitu? Sementara satu sisi semua harus berpusat pada peserta didik, seperti itu kan. Nah, kita sebagai guru fungsinya adalah memonitor. Apa yang dimonitor? Jalannya pembelajaran, kemudian dari strategi pembelajarannya, itu juga guru yang memonitor. Ya, maksudnya jadi kita mengajar siswa tapi tidak membiarkan atau melepaskan begitu saja gitu. Jadi mereka diberi kebebasan, oke, kalian buat makalah, misalkan makalahnya tentang makanan yang bergizi pasca COVID, misalkan seperti makanan apa aja yang disarankan pasca COVID. Nah, mereka browsing tuh sekreatifnya mereka lah, bikin konten, baik bentuknya konten video, kemudian ada yang juga bikin poster, pokoknya anak-anak sekarang kreatif kan. Mereka buat lah tuh, mereka googling, searching, pokoknya segala macam yang berkaitan dengan internet, info dari manapun mereka gunakan sebagai bahan referensi. Nah, seperti itu. Nah, guru itu harus bisa memonitor gitu, artinya dikasih batasan. Kalian boleh mengambil sumbernya, tapi sumbernya dari mana dulu? Apalagi berkaitan dengan makanan yang boleh atau tidak dimakan setelah COVID, misalkan seperti itu, atau makanan yang direkomendasikan. Boleh kalian ambil dari Google, tapi Google apa? Google Scholar atau Google Cendekia. Itu dari mulai kalian di tingkat SMP, SMA, ajarkan. Gitu. Jangan lihat dari blogspot ya, seperti itu. Karena itu informasinya itu tidak dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian kalaupun mau cari di Wikipedia, oke, cari di Wikipedia. Tapi cari di bagian referensinya kan, kalau kita buka Wikipedia misalkan tentang makanan pasca COVID, itu kan di bawahnya ada tulisan referensi ya, referensinya apa aja. Nah, buka di referensinya, bukan lihat dari Wikipedianya. Itu diajarkan dari sekarang gitu. Jadi jangan asal ya udah tugas kelar gitu. Tugas yang penting dikerjain, bukan itu juga poinnya gitu. Tapi ajarkan mereka untuk mencari sumber mana yang bisa dipertanggungjawabkan, seperti itu. Jadi supaya jangan satu kesalahan pada satu tulisan blog itu akhirnya dibaca sama anaknya. Nah, anaknya langsung nempel tuh pengetahuannya. Nanti ketika ada orang yang nanya, oh kalau COVID makannya harus begini-begini. Oh, terus nanti si siswanya karena ngerasa dia udah dapat pengetahuan dari blogspot tadi, yang sumbernya sebenarnya tidak jelas ya, tidak dapat dipertanggungjawabkan, dia akhirnya kasih tahu ke orang tersebut gitu. Oh enggak, aku baca di blog begini. Orang itu percaya, akhirnya terus aja begitu. Akhirnya jadi apa? Jadi dosa jariah kan. Gitu aja, jadi kesalahan jariah, yang kesalahan yang tadinya hanya pada tulisan akhirnya jadi kemana-mana. Seperti itu. Jadi diajarkan dari sekarang. Kayak sekarang kan kalian kuliah kan udah dikasih tahu kan, kalau mau ngambil referensi untuk literatur gitu, apalagi angkatan 2020 ini saya lihat angkatan yang paling antusias banget sama ikutan lomba-lomba karya tulis seperti itu. Nah, itu harus cari sumbernya tuh yang bisa dipertanggungjawabkan
gitu. Mulai dari paling sederhana kalian cari di Google Scholar. Artikel itu kan banyak sekali ya di situ ya, bisa dalam bentuk artikel ataupun buku-buku, hasil penelitian, ada yang juga cuma studi literatur itu juga bisa dipakai. Bisa juga cari di ResearchGate, terus ada juga bisa cari di library, bisa juga cari di Scopus ID. Nah, itu seperti itu. Nah, kalau kalian lupa nih tadi Bu Disti ngomong apa aja, kalian bisa googling gitu. Artinya beberapa sumber yang bisa dijadikan referensi gitu kan, atau beberapa link yang bisa dijadikan referensi tulisan seperti itu. Itu nanti ketika kalian googling itu keluar semua. Itu seperti itu. Jadi kayak saya sekarang kan, misalkan saya bilang kalian, nak kerjakan tugas buat artikel bla 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 bla. Nah, jangan cuma nyuruh doang, tapi kasih tahu cari sumbernya itu di mana. Yang tadi saya bilang, oke, kalian bisa cari di ResearchGate, bisa di Scopus ID, bisa dicari di library, bisa dicari di The Publish, itu juga bisa dicari. Kemudian bisa cari di tadi Google Scholar, itu juga bisa ya, atau Wikipedia tapi di bagian referensinya itu juga bisa dicari untuk kalian gitu. Maksudnya itu digunakan untuk kalian mencari bahan literatur gitu. Ini kan saya kasih tahu nih ke kalian kan. Oke, kalian mengerjakan. Nah, kalian kerjakan mandiri, kalian cari tadi sesuai yang saya kasih tahu. Nah, ketika kalian sudah ada hasilnya, kalian bisa diskusikan lagi dengan saya. Bu, ini benar nggak Bu sumbernya? Atau artikel yang kayak gini benar nggak? Seperti itu. Jadi semua ada tahapannya gitu. Jadi walaupun berpusat pada kalian, siswa atau mahasiswa, tetap si gurunya itu, si dosennya itu memberikan pagernya gitu. Artinya memberikan mana nih yang bisa kalian lewati, mana yang itulah batasan kalian, jangan terlalu jauh. Seperti itu. Kenapa harus dibatasi sementara ilmu itu seluas-luasnya ilmu? Ya karena memang ada tahapan berpikirnya gitu loh. Kayak contohnya siswa SMP, SMA, kalian kasih jurnal internasional yang misalkan yang bahasanya udah berat-berat, kayaknya pikiran mereka nggak nyampe sampai ke situ gitu loh. Jadi memang sesuai batasannya, sesuai dengan tahapannya. Mereka bisa konsisten cari di Google Scholar aja itu udah hebat. Gitu. Jadi nggak usah yang terlalu jauh-jauh. Seperti itu. Jadi dikasih skupnya, kayungannya, batasannya. Oh, kalian boleh cari sampai di sini. Mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak gitu. Maksudnya untuk dalam pembelajaran ya. Itu yang dimaksud dengan berpusat pada siswa tapi guru monitoring. Jadi jangan dilepaskan begitu aja. Gitu. Jangan juga gurunya ngajarin terus. Ya kalau gurunya ngajarin terus, itu nanti siswanya nggak mandiri-mandiri. Gitu. Artinya jangan juga guru nggak enakan, nggak enak kalau dikasih tugas mulu nanti siswanya kasihan. Nggak juga gitu loh. Jadi boleh kasih tugas ke siswa tapi memang jangan terlalu banyak juga, jangan sampai membebankan gitu. Artinya karena ya memang ya nggak munafik juga sih. Anak sekarang kalau nggak dikasih PR dia nggak akan belajar. Itu maksudnya dalam konteks belajar materi pelajaran ya, karena dibilang belajar joget-joget dari TikTok juga itu bisa dianggap sebagai belajar, tapi belajar yang bagaimana itu belajar yang ya dalam tanda kutip ya, bukan belajar yang dimaksud seperti belajar materi pelajaran, itu seperti itu gitu. Jadi memang harus dipantau, dibatasi juga gitu, terus dimonitor, dievaluasi juga, itu seperti itu gitu. Kalau kayak contohnya sih kayak kalau di sekolah tertentu kayak saya nih, saya kok lagi studi lanjut di Malang, itu ada yang namanya sistem si Pejar namanya. Jadi aktivitas semua mahasiswa itu bisa dimonitoring dari situ. Si mahasiswa googling apa aja, kemudian dalam satu hari dia pakai akun itu berapa kali, itu kan kelihatan di situ kan di sistem. Nah itu bisa jadi bahan acuan si dosen PA itu untuk memonitor si mahasiswanya. Seperti itu. Nah kalau di sekolah kan belum ya kayaknya sistem yang seperti itu gitu kan. Di kita juga sebenarnya kayak AIS itu kan kalau benar-benar dipakai kan untuk konsultasi PA apa semua kan bisa dicatat di situ kan. Cuman sejauh ini memang saya sendiri belum ngejalanin itu sih gitu. Karena masih mabok sistem dan blunder sama tugas administrasi itu seperti itu. Jadi guru pun kadang seperti itu kepada siswa.
Jadi ya udah deh, sambil siswanya belajar mandiri, dia ngerjain administrasi yang lain. Bukan berarti gurunya nyuruh-nyuruh ngerjain siswanya. Kadang orang tua nggak guru tuh kan gitu. Kasih PR lah banyak-banyak, gurunya makan gaji buta. Yang banyak di lapangan itu bukan guru makan gaji buta ya, tapi karena administrasinya luar biasa banget. Kayak contohnya dosen. Kadang kan ada dosen yang cuman ya udah kasih pelajaran sebentar terus dia pergi gitu kan. Perginya maksudnya izin gitu, izin cepet, atau kadang-kadang belajar aja seharusnya mulai jam 1 kayak tadi saya kan mulainya jadi jam 2. Karena memang benar-benar baru selesai tadi nguji itu jam 1:30 gitu. Jadi ada hal-hal tertentu yang memang memang harus dikondisikan seperti itu. Jadi ketika kalian nanti menjadi guru pun seperti itu gitu. Jadi misalkan yang harusnya kalian ngajar praktikum, tapi karena nggak memungkinkan praktikum, akhirnya ya udah kalian cuma bisa kasih lihat video terus kalian tinggal sebentar gitu. Karena memang ya nggak guru doang gitu, dosen pun administrasinya tuh luar biasa banget gitu. Kenapa sih harus pakai administrasi? Ya karena memang semua harus ada dokumentasinya. Seperti itu. Kemudian juga satu sisi juga untuk penilaian dalam akreditas. Nah, kalau di sekolah sendiri itu untuk penilaian sendiri itu ada 3 ya. Pertama penilaian gurunya, namanya PKG, penilaian kinerja guru. Itu dinilai 1 semester 1 kali dalam 1 semester. Gitu. Jadi dinilai itu 1 semester itu gurunya ngapain aja, kemudian ngajar apa aja, materinya, hasil karyanya apa aja, itu ada ininya. Penilaian kinerjanya. Sedangkan kepala sekolah ada lagi penilaiannya beda, PKKS, penilaian kinerja kepala sekolah itu 1 tahun sekali. Dan yang terakhir adalah akreditas. Akreditas itu untuk sekolah itu 4 tahun sekali. Seperti itu. Ya, 4 tahun, 5 tahun sekali. Tapi dari 4 tahun itu sudah diajukan akreditasi. Begitupun juga di kampus. Gitu. Kampus kan kemarin akreditasi itu 2018. Jadi nanti ngajukan lagi akreditasi itu di 2023. Tapi nanti bulan Desember ini sebelum genap 5 tahun habis akreditasi itu harus sudah mengajukan lagi reakreditasinya. Itu seperti itu. Jadi yang dibilang penilaian berpusat pada siswa artinya ya kita semua kembalikan pembelajaran itu pada siswa. Jadi guru kasih tahu caranya, guru kasih tahu arahannya, selebihnya yang mengerjakan adalah siswanya. Gitu. Ibaratkan makan nih ya, ngajarin anak umur 1 tahun makan, dikasih tahu, ini makananmu, ini sendoknya, ini piringnya, ini gelas buat minum. Nah, kalian cukup ajarin aja gimana cara menggunakan sendok itu. Gitu loh. Walaupun dia nanti makannya berantakan itu nggak apa-apa. Namanya juga proses belajar. Nanti tinggal dirapihkan. Ada tahapannya. Jadi bukan lagi kita yang ngambil nasinya, kita yang ngambil mangkoknya, kita yang motongin lauknya, kita juga yang nyuapin. Udah bukan lagi seperti itu. Tapi harus ke si peserta didiknya, si anaknya. Begitu. Di kehidupan nyata pun saya seperti itu. Anak saya umur 1 tahun udah bisa makan sendiri. Dari mulai kakaknya sampai sekarang adanya. Cuman memang tahapan umur anak 1 tahun itu masih berantakan kalau makan. Ya udah biarin aja, memang tahapan begitu. Nanti dia umur 2 tahun pelan-pelan kita arahin supaya makannya lebih rapi. Nah sekarang anak saya untuk yang pertama umur 3 tahun pun dia makannya udah bersih, udah nggak belepotan kemana-mana. Gitu. Jadi semua ada tahapannya. Gitu. Jadi termasuk ketika kita ngasih tugas ke siswa pun, ketika dia ngerjainnya masih berantakan ya udah biarin dulu gitu loh, karena memang ada tahapannya gitu ya. Jadi nggak semerta-merta harus mereka perfect sesuai dengan ekspektasi kita gitu. Esensi belajar nggak seperti itu gitu. Jadi ada perubahan aja dari mereka tidak bisa terus kemudian mereka menjadi bisa, itu udah suatu esensi belajar gitu ya. Itu untuk yang tadi yang berfokus pada siswa ya. Tapi walaupun dia berfokus pada siswa tetap harus ada monitoring dari guru. Jadi bagaimana itu jadi PR kalian juga untuk bisa menjadi guru itu yang tidak tergantikan oleh mesin. Yang paling harus kalian memiliki adalah skill dari pembentukan sisi afektif, sikap. Mesin bisa ngasih kognitif, tapi mesin tidak bisa membentuk afektif. Seperti itu. Membentuk afektif yang berbudi ya, yang artinya yang diinginkan. Tapi kalau membentuk afektif yang misalkan jadi kecanduan gadget lah apa, itu bisa juga dibuat sama mesin
Gitu, artinya dia udah kecanduan Google, jadi Google lah, terus anaknya nggak mau ngapa-ngapain, sampai nggak mau mandi, nggak mau makan. Itu ada yang seperti itu gitu. Tapi gimana kita menjadi guru itu guru yang tidak tergantikan oleh mesin, seperti itu. Ya, ada lagi? Apakah kekurangan dalam kurikulum 2013? Sebenarnya dari setiap kurikulum memang ada kelemahan dan ada kelebihannya ya. Kalau dari kekurangan kurikulum 2013 sendiri itu lebih ke dari sisi guru ya, itu administrasinya yang sangat banyak. Sebentar. Oke, mohon maaf. Oke, tadi ya, administrasinya terlalu banyak, itu salah satu kekurangan kurikulum 2013. Kemudian masih ada muatan kurikulum. Jadi sebenarnya itu kurikulum yang kalau dibilang mateng sih, tapi masih banyak yang harus direvisi ya. Jadi gimana ya bilangnya? Untuk kekurangannya ya, yang paling pertama memang dari sisi administrasi ya. Itu minus yang paling apa ya? Yang paling umum lah. Oke, kemudian guru juga banyak yang salah paham kalau untuk kurikulum 2013 ini, karena guru berpikirnya sering salah pahamnya gini loh. Guru merasa semuanya itu harus dikerjakan oleh siswa sehingga dia merasa tidak perlu lagi untuk menjelaskan materi kepada siswa gitu. Jadi yang tadi saya bilang, tetap memberikan materi, tetap memberikan pengarahan, hanya saja untuk pengerjaan proyeknya itu dilakukan oleh siswa, bukan lagi oleh guru, seperti itu. Jadi kekurangannya itu tadi, jadi banyak yang salah paham gurunya, administrasinya banyak, kemudian juga guru-guru juga secara mental juga banyak juga yang masih belum siap ya untuk kurikulum 2013 gitu. Ya tadi mental administrasinya itu loh yang banyak banget gitu, yang biasanya gurunya agak santai sama RPP, silabus, sekarang di kurikulum 2013 ini kan kalau menurut saya dari sekian banyak itu memang itu kurikulum administrasi ya kalau menurut saya, karena memang itu paling banyak untuk kurikulum administrasinya gitu. Kemudian juga masih banyak juga guru yang belum ikut pelatihannya gitu loh. Padahal di tahun 2016, jadi launching kurikulum 2013 itu memang baru di launchingnya itu di tahun 2014. Di tahun 2014 benar-benar di launchingnya itu yang mulai dari kelas 10 itu udah jadi kelas 10 MIA ya, dulu namanya kelas MIA sama kelas IIS ya kan. IIS itu ilmu-ilmu sosial, MIA itu matematika ilmu alam ya kan, seperti itu. Jadi kelas 10 itu udah ada penjurusan. Kalau zaman saya dulu penjurusan IPA IPS itu bukan di kelas 10, tapi di kelas 11. Kalau sekarang dari kelas 10 mereka udah ada penjurusan. Nangis. Marah mulu. Udah, kalau udah selesai marahnya baru ke sini. Itu kemudian kekurangannya juga di kurikulum 2013 ini menuntut siswa untuk lebih mandiri gitu ya. Jadi siswa benar-benar dituntut mandiri sampai akhirnya ya tadi banyak guru yang berpikir ya semuanya sama siswa, ya siswa yang ngerjain, gurunya cuma ngeliatin doang. Padahal bukan cuma ngeliatin doang esensinya, tapi memang guru harus mendampingi
Itu sih sepertinya. Kemudian di sisi lain kurikulum 2013 ini kalau gurunya tidak mempersiapkan mental anaknya dengan baik juga itu akan menjadi beban sendiri sih untuk di kurikulum 2013 ini. Seperti itu. Tapi kalau mental anaknya siap, itu kurikulum 2013 ini bisa mendorong anak untuk bisa berpikir lebih ilmiah. Seperti itu. Ya. Kemudian juga jumlah jam pelajarannya. Nah, itu kelemahan dari kurikulum 2013. Itu lebih banyak. Biasanya SBK cuma 2 jam pelajaran, sekarang di kurikulum 2013 jadi 3 jam pelajaran. Olahraga yang tadinya 2 jam jadi 3 jam. Jadi pelajaran itu lebih banyak di kurikulum 2013. Apalagi sekarang ditanamkan sekolah itu sekarang udah full day kan. Gitu. Jadi dulu sekolah itu jam 12 udah pulang, tapi hari Sabtu masuk. Sekarang enggak. Hari Sabtu libur, tapi hari-hari biasa sekolah itu pulang jam 4. Gitu. Tapi ada sekolah tertentu yang anak itu dipulangin nggak jam 4, tapi jam 2. Jadi laporan ke dinas pulangnya jam 4, tapi kenyataannya dia pulangnya jam 2 siang. Seperti itu. Nah, ada juga sekolah yang ngakalinnya begini, dia tetap pulang jam 4, tapi belajarnya jam 2. Jadi dari jam 2 ke jam 4 itu adalah ekstrakurikuler. Nah, seperti itu. Tapi ada juga sekolah tertentu yang ya udah dia sekolahnya dari jam 7 sampai jam 4, kemudian yang hari Sabtunya baru ekskulnya. Seperti itu. Ya. Kemudian kelemahannya apa? Kelemahan lagi menurut saya itu penilaian dari semua aspek. Itu sebenarnya bisa jadi suatu kelebihan juga, tapi secara administrasi itu adalah kelemahan. Karena terlalu banyak sampai akhirnya guru akan nilainya menjadi tidak objektif gitu. Karena saking banyaknya orang dalam waktu harus kepepet, harus nyerahin nilai, itu pasti akan ngarang nilainya. Itu saya udah pengalaman di lapangan gitu. Akhirnya pada nembak nilai, ngarang nilai, itu seperti itu. Karena tadi administrasi yang terlalu banyak sehingga membuat guru menjadi lelah ya dalam hal administrasi. Itu sih. Ada lagi? Untuk pertanyaannya hanya 3, Bu. Udah, kalau sudah cukup kita tutup sampai di sini. Kalau sudah kita cukup sampai di sini, ada lagi pertanyaan atau pernyataan? Halo, kalau tidak ada kita cukup tutup dengan doa ya. Ini saya udah di WA Prof juga nih, harus nyalain laporan. Halo. Baik, Bu. Oke. Baiklah teman-teman sekalian, jika tidak ada pertanyaan atau tambahan lagi, ada baiknya kita tutup dengan doa. Jadikan saya berdoa menurut agama dan kepercayaan saya, yakni Kristen Protestan, teman-teman yang lain dapat menyesuaikan. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Tuhan, kami mengucap syukur untuk semua berkat yang Kau berikan kepada kami Bapak. Baru saja kami mendengarkan presentasi dari kelompok yang baru saja mempresentasikan hasil dari diskusi mereka, Tuhan. Biarlah materi yang mereka presentasikan dapat kami selalu ingat dan dapat dipahami oleh setiap masing-masing oleh kami, Bapak. Bapak, kami juga berdoa kepada Ibu Disti, Tuhan, agar dapat selalu mengajar dengan kasih sukacita dan sejahtera Tuhan. Ini dalam permohonan kami Tuhan Yesus, dengarkan doa kami, haleluya, haleluya, amin.